Ya. Udah paham. Oke, lanjut nomor 7. Di antara 5 kejadian berikut yang memiliki nilai peluang terbesar. Nah, sekarang kita cari yang peluangnya terbesar. Kita cek satu-satu berarti ya. Yang A dulu nih, yang A berapa nih? Satu buah kartu as yang diambil dari satu set kartu bridge. As dalam kartu itu kan ada 4 ya. Kartu bridge itu ada 52. Berarti 1/13 itu yang A. Nanti tinggal dibandingin sama yang lainnya ya. Yang B, bilangan prima yang bernilai kurang dari 5 pada pelemparan sebuah dadu. Berarti kan bilangan prima kurang dari 5 itu kan berarti 2 sama 3 ya. Berarti ada 2 kemungkinan nih, 2/6 atau 1/3. 1/13 sama 1/3, besar 1/3 ya. Nah, berarti kita ambil yang A udah kita abaikan nih. Yang penting kan kita cari peluang terbesar kan. Kita bandingin langsung aja. Terus yang C. Sisi mata uang menunjukkan 2 angka pada pelemparan 1 kali 3 buah koin setimbang. Oh, berarti intinya 3 koin ya. Berarti per 8 tuh. Kan 2 angka itu kan berarti kemungkinan bisa angka-angka gambar, angka, sama gambar angka ya. Berarti peluangnya 3/8. 1/3 sama 3/8 kita bandingin dulu nih, 1/3 sama 3/8 besar yang mana nih kita bandingin ya. Kita bandingin B-nya kan 1/3 sama C-nya 3/8. Kita samakan penyebutnya. Ini per 24/24. Ini berarti 8. Ini nah berarti besar yang C ya. Nah, berarti yang B udah kita abaikan. Makin bawah makin besar ya. Kemudian sebuah bola merah diambil pada sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 4 bola biru. Yang diminta merah ya, berarti merah ada 3 nih. Maka polanya 3 per ada berapa totalnya? 7. Kita bandingin nih. 3/8 sama 3/7. Yang C itu 3/8, yang D itu 3/7. Nah, dari sini sebenarnya kelihatan ya. Ini kan 8 sama 7 besar si 8. Otomatis lebih besar 3/7 kan sama-sama 3 kan. Ini kan bisa kamu tulis nih 1/8, 3-nya kita coret nih 1/7. 1/8 sama besar sama 1/7 itu besar yang 1/7. Maka yang C kita hapus. Sekarang bandingin yang E, D sama E nih. Ani dan Ina pergi ke pengajian pada hari yang sama dalam 1 minggu. 1 minggu itu kan 7 hari ya. Kalau kamu belum kebayang, boleh kamu gunakan tabel nih. Nah, Senin sampai ini untuk yang E ya. Nah, yang E ini kan berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini yang si Ani, sedangkan si Ina. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kurang 1 ya. Jumat. Nah, ini Sabtu. Berarti ruang sampel ada berapa nih? 7 kali 7/49 ya. Nah, kemudian Ani dan Ina pergi pada hari yang sama. Berarti Senin-Senin, Selasa-Selasa, Rabu-Rabu, Kamis-Kamis, Jumat-Jumat, sama Sabtu. Sabtu ada 7, berarti 7/49 atau 1/7. 1/7 sama 3/7, jelas besar 3/7 ya. Maka jawabannya yang D. Tuh. Ini besar 3/7 nih. Paling besar berarti 3/7. Bisa dipahamin? Kebayang? Yasmin, Diandra? Ya, Kak.
Oke, kalau sudah jelas, kita ke nomor 8. Diketahui grafik Y sama dengan 8X tambah A dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X berpotongan di dua titik X1 sama Y1 dan X2 sama Y2. Jika grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X, berarti grafik yang ini ya, itu melalui titik A, min 6, maka nilai X1 kali X2 berarti ketika perpotongan ini berapa nih X1 kali X2-nya. Langkah pertama kita cari dulu A-nya nih. Kita tahu ya grafik yang ini itu melalui A, min 6. Berarti kita substitusi nih A-6 ke sini. Berarti X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan 6 ya. Ini kita substitusi ke sini. Berarti jadi min 6 sama dengan A kuadrat ditambah 5A. Berarti 0 sama dengan A kuadrat plus 5A plus 6. Kita faktorin. Berarti A plus 2 sama A plus 3. Maka nilai A-nya ada 2 ya. A-nya bisa min 2, A-nya bisa min 3. Nah, kita samakan dulu nih. Berarti Y sama dengan Y. Ini jadi X kuadrat tambah 5X sama dengan 8X plus A. Kita pindah ruas. X kuadrat 5 kurangi 8 min 3X min A sama dengan 0. Nah, berpotongan dua titik nih. Berarti kan memiliki akar-akar X1 sama X2. Maka kita ini kan kemungkinan A-nya ada 2 ya, bisa min 2 sama 3 kan? Bisa min 2 sama min 3 kan? Ya udah, ini kan kita punya sifat nih sebelum kita ke sini. Atau boleh dijabarin juga deh. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Bisa X kuadrat min 3X plus 2 sama X kuadrat min 3X plus 3 sama dengan, nah, kita tahu ya sifat X1 kali X2 itu kan C per A ya. C-nya berarti di sini 2, ini C-nya 3, A-nya 1. Untuk yang ini, X1 kali X2-nya berarti 2 per 1. 2. Sedangkan yang ini, X1 kali X2-nya 3 per 1. Berarti 3. Berarti yang ada jawabannya yang 2. Yang E. Tuh, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas? Diandra? Yasmin? Ya, Kalau sudah jelas, silakan di screenshot dulu. Udah, Yasmin, Diandra, screenshotnya. ya Kak. Oke, lanjut nomor 9. 9, 10 sekalian ya. 9. Jumlah penduduk suatu desa adalah 1000. Dari jumlah tersebut dikatakan 700 orang suka menanam anggur, 450 orang suka menanam mangga. Jika X adalah jumlah minimum orang yang suka menanam keduanya, dan Y adalah jumlah maksimum orang yang tidak suka menanam keduanya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Nah, ini berarti ada 2 kondisi nih. Kondisi ketika minimum sama kondisi ketika maksimum. Ini menggunakan diagram Venn ya. Nah, kondisi minimum diagram Venn. Kondisi minimum pada diagram Venn. Nah, ini kondisi minimum itu kayak gini yang ketika ini semestanya irisannya gini nih. Di mana nilai di luar ini 0. Itu kondisi minimum ya.
Ini kan kebetulan X-nya adalah jumlah maksimum yang suka keduanya, berarti X-nya di sini nih. Ini 1000-nya semestanya, ini yang suka menanam anggur misalkan A, yang suka menanam mangga misalkan M. Ini kondisi yang minimum tuh seperti ini ya. Ketika yang tidak suka keduanya itu 0, tidak menanam keduanya. Nah, berarti pokoknya gambar kondisi minimum itu ketika beririsan gini dan di luarnya ini 0. Ini kan yang suka menanam anggur kan 700, itu 700 ya. Maka yang anggur saja berarti 700 min X. Maka yang mangga saja 450 min X. Kita cari X-nya nih menggunakan prinsip himpunan. 1000 sama dengan 700 ya. 700 min X ditambah X ditambah 450 min X. Ini 1000 sama dengan 1150 min X. Maka dapat X-nya 150. Ini saat kondisi diagram minimum. Nah, kondisi kedua ini kan jumlah maksimum orang yang tidak suka dengan keduanya. Jadi maksimum suatu diagram Venn itu kondisinya gimana? Kondisi maksimum pada diagram Venn. Ketika ada himpunan dalam himpunan. Nah, ini 1000. Nah, yang besar berarti yang di luar ini A ya. Ini M-nya. Terus kondisinya ini berarti Y-nya itu apa? Y adalah jumlah maksimum orang tidak suka mana keduanya. Berarti Y-nya di sini. Nah, Y-nya menyesuaikan tadi yang diketahui atau pertanyaannya ya. Berarti Y-nya berapa? Y-nya ini kan karena himpunan dan himpunan, berarti kita cukup jumlahkan A sama Y untuk mencapai semestanya ya. Berarti 1000 itu sama dengan yang anggur 700 ditambah Y yang tidak menanam keduanya. Berarti dapat nilai Y-nya adalah 300. Maka P-nya itu kan Y min X tuh. Berarti Y min X sama dengan 300 dikurangi 150. Maka hasilnya 150. Ternyata besar yang P. Tuh. Bisa dipahamin terkait kondisi minimum dan kondisi maksimum suatu diagram Venn? Yandra, Yasmin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Halo? Jelas? Atau Jelas, Kak. Oke, Yasmin gimana? Udah jelas? Jelas, Kak. Oke, sip. Nomor 10. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 akar 2. Jika titik P di tengah-tengah rusuk AB dan titik Q di tengah-tengah rusuk BC, maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya udah tahu ya, 6 akar 2, Q-nya adalah jarak titik H ke garis PQ. Berarti kita gambar dulu nih kubus ABCDFGH-nya. Kita gambar dulu kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya 4 akar 2 ya. Di mana P tengah-tengah AB. Di sini ada P. Saya pakai warna lain deh. Ini P di sini. Kemudian Q tengah-tengah BC. Q di sini. Ini jarak H ke PQ. Nah, PQ di sini ya. Hanya ini. Berarti pas tengah-tengah dong. Nah, berarti untuk memudahkan kita bisa gunakan segitiga ini nih, yang siku-siku. Segitiga yang hijau lah. Nih. HD. Nah, kita gunakan ini. Siku-siku di D. Tapi kita cari ini R-nya misalkan R ya. Kita cari R-nya dulu berapa nih? Panjang DR-nya berapa?
Nah, kita gambar segitiganya yang ini ya. Nah, H, D, R. Nah, DR-nya berapa? Kita tahu, kita ke alas ABCD dulu nih. Kita ke alas ABCD nih. A, B, C, D. Ini kan P sama Q kan tengah-tengah tadi ya, tengah-tengah ini kan. Nah, terus ini juga tengah-tengah sini ya. Kenapa, Diandra? Ya, maaf. Oh, kirain ada yang mau ditanyakan. Terus berarti kan tadi saya R-nya kan tengah-tengah sini ya. Nah, kita tarik sini. Nah, biar gampang kita tahu nih, ini kan kita tarik juga nih ada tengah-tengah ini. Panjang DR itu sama aja 3 bagian dari 4 bagian DB. Berarti 3/4 DB. Kita tahu DB itu kan diagonal sisi. DB itu kan sama aja 4/2 kamu kali akar 2 ya. Berarti sama aja 3/4 4/2 kali akar 2. Ini coret nih. Maka dapat DR-nya itu 6 panjangnya. Berarti ini 6, ini 4/2. Maka HR-nya berapa? Ya udah kita Pitagoras ya. Berarti HR sama dengan akar 4/2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini 4 sama 6 kan sama-sama dibagi 2 nih. 2-nya kamu keluarin. Nah, ini berarti 4 bagi 2, 2. Ini jadi tinggal 2/2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka kita peroleh 2/8 ditambah 9. T2/17. Nah, bandinginnya gimana nih? 2/17 sama 6/2 besar yang mana? Untuk membandingin kita kuadratin nih. Ini kan berarti kalau P kuadrat, ini kan nilai Q-nya ya, ini kan sama dengan Q. Kalau P kuadrat kan 36 kali 2 ya, 72. Sedangkan untuk Q kuadratnya, 4 dikali 17. 4 kali 17, itu berarti 68. Nah, 72 sama 68, besar yang 72. Maka besar yang P. Itu yang A. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Las, Diandra, Yasmin. Jelas, Ya. Kak. Tuh, silakan diskusi dulu nomor 9 sama 10-nya. Udah, screenshot-nya. Udah.